Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Pendeta Gary Tengker. Dan hari ini seperti biasa kita memulai hari kita dengan Tuhan, karena kita percaya setiap kali kita memulai langkah kaki kita, aktivitas kita di pagi hari bersama Tuhan, kita percaya Tuhan selalu menuntun jalan orang-orang benar, jalan orang yang punya kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan yang tuntun, maka mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang mungkin meremukkan semangat, tapi ketika ada firman Tuhan, firman ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, pada pagi hari ini, dimanapun engkau berada, mari kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang kudus, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami ingin berada dalam hadirat-Mu, dalam bait-Mu yang kudus, memuji namamu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar setiap apa yang kami kerjakan, lakukan, aktivitas kami sepanjang hari ini memuliakan nama-Mu. Dan dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau memerintahkan bala tentara sorga-Mu ada sekeliling kami, menyertai langkah kami, sehingga kami aman dalam perlindungan yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah segala pujian kami, terimalah ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, Amin. berhembuslah sekarang. Katakan, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 7 ayat yang ke-17.
nanti sampai ayat yang ke-24, tapi ada beberapa ayat yang saya lengkapi. Ayat 17 dikatakan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ayat 17, ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Kita lompat ke dalam ayatnya yang ke-22, dikatakan matilah segala yang ada, nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa ini kisah tentang Nuh. Ketika Nuh bersama istri, ketiga orang anaknya dan menantunya bersama juga dengan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera, diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Kenapa? Karena pada saat itu bumi sudah benar-benar hancur, sudah benar-benar hidup dalam kerusakan. Rusak ini bukan berbicara mengenai alamnya yang rusak, tetapi perilaku manusianya sudah sangat rusak. Dan ini yang saya khawatirkan sekarang-sekarang ini, saudara yang terkasih, bahwa ternyata sekarang-sekarang ini makin kesini, makin banyak sekali dosa. Dan ini yang menjadi PR bagi orang Kristen, bahwa kita pengikut Kristus, mau ada tawaran apapun, mau ada godaan dunia, kita harus tetap melangkah bersama Tuhan. Karena kita tahu, kalau kita melangkah bersama Tuhan, maka Tuhan yang pasti akan bela, menguatkan setiap kita. Maka dari Nuh ini, saudara yang terkasih, ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dan menjadi pedoman untuk kita untuk hari ini dan seterusnya. Yang pertama, saya percaya bahwa ketika Nuh dipanggil untuk bangun bahtera, Nuh itu sudah dalam usia yang cukup tua. Artinya, saudara, pelajaran bagi setiap kita yang pertama adalah mau kapanpun waktunya, kalau Tuhan panggil bersiap-siaplah. Ya, kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang kasih tugas, bersiap-siaplah. Tidak peduli engkau masih muda, tidak peduli engkau masih tua. Tidak ada kata terlambat untuk melaksanakan amanat perintah Tuhan. Ya, maka saya sering berkata bahwa mau masih muda, kalau dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka dia akan punya hikmat untuk berbicara kepada orang-orang yang lebih tua. Tapi kalaupun dia sudah tua, kalau Tuhan yang memang panggil dia, saya percaya Tuhan yang akan berikan kekuatan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman, percaya kapanpun kalau Tuhan tugaskan, Tuhan suruh, melangkah saja. Karena kalau Tuhan yang suruh, sudah pasti Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kita. Yang kedua, saudara sadar atau enggak, ketika Nuh lagi buat bahtera, pada saat itu hujan belum ada. Ya, hujan belum ada. Kapan hujan pertama kali ada? Ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, air keluar dari langit. Sehingga pada saat itu, ketika mungkin Nuh lagi berteriak-teriak, ayo bertobat, begitu kan? Ya, dan Nuh membuat bahtera kapal, banyak orang yang akan menganggap bahwa Nuh ini gila. Tetapi pelajaran bagi setiap kita yang kedua adalah ingat bahwa hidup kita ditentukan bukan oleh apa kata manusia, tetapi hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Orang boleh katakan yang enggak-enggak, orang boleh katakan yang aneh-aneh. Ya saudara, tetapi selama kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan yang pasti bela pada setiap kita. Saya sering bilang begini, kalau dalam iman kekristenanmu engkau belum sampai dianggap aneh, maka jangan-jangan ya kita ini biasa-biasa saja. Kalau sampai ada orang bilang begini, ada kesempatan korupsi tapi kamu nggak mau korupsi, aneh kamu. Ya, ada orang-orang begitu kan, ada kesempatan untuk berselingkuh tapi engkau tidak mau berselingkuh, aneh kamu. Ya saudara, nggak apa-apa kita dibilang aneh. Selama kita melangkah, berjalan bersama Tuhan, jaga kudusan hidup, pada akhirnya kita tahu siapa yang berada dalam bahtera. Yang ketiga pelajarannya adalah, ingat bahwa bahtera Nuh itu bukan dibangun oleh seorang yang pakar dalam dunia perkapalan. Dibangun oleh seorang amatir. Dan saudara masih ingat bahwa Titanic dibangun oleh orang-orang profesional. Dan saudara juga tahu apa yang menjadi hasil akhirnya. Artinya apa?
Walaupun mungkin dunia menganggap kita rendah, dunia menganggap kita kecil, Anda mungkin dianggap sama sebagian orang bahwa tidak punya latar belakang pendidikan yang bagus, mungkin engkau juga sekolah juga biasa-biasa saja, kalah kompetensinya dengan orang-orang sekitar, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka percayalah, ketika engkau mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap langkah kita. Maka saya suka dengan lagu lama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan hatiku, tetap tenang teguh. Kenapa? Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk melangkah dengan pasti pada hari ini. Percayalah, berimanlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dimanapun saudara berada, kalau saudara butuh dukungan dalam doa, silakan tulis dalam kolom komentar, sehingga saya bersama istri dengan senang hati untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa saudara. Mari saudara, kita tutup renungan singkat pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh indah firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus Tuhan meneguhkan hati kami untuk tetap berada dalam kuasa kasih-Mu, tetap dalam firman-Mu. Dan biarlah hari-hari kami selalu memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami selalu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami selalu di setiap langkah kehidupan kami, di setiap nafas kami Tuhan. Biarlah selalu menyerukan nama Yesus saja. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan ingat selalu memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.